Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah hari ini saya Andra Ismana akan menyampaikan diseminasi terkait dengan modul calon guru penggerak, yaitu modul disiplin positif. Nah, saya rasa kalau sekarang terkait dengan disiplin positif, Bapak Ibu sudah sering dengar ya. Mungkin tinggal bagaimana mendalaminya. Walaupun sebenarnya saya juga belum terlalu mendalami sih Bapak Ibu. Begitu. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti dengan paparan yang disampaikan ada sedikit ilmu yang bisa dipraktekkan. Ya, Bapak Ibu. Lanjut gue. Ya, sebelum kita mulai, silakan Bapak Ibu pilih pasangannya. Pilih pasangannya berdua orang. Ya, boleh jangan pindah dulu ya yang ini. Ya, boleh berpasangan silakan. Sama siapa? Ya. Yang deketan dua. Bunita nggak ada. Bunut sama Bunita buahnya sama siapa? Sama Besti. Boleh nanti Bunita di sebelah sana tuh geser. Udah di sini depan. Silakan. Bude sama Bu Rina. Nah, Berdiri. boleh berdiri, boleh duduk. Nah. Saya silakan. Sudah? Sudah. Sekarang kalau sudah dapat pasangan, sudah dapat pasangannya kan? Nah, silakan bayangkan dalam kepalan Bapak Ibu terdapat barang yang sangat berharga. Apa saja yang menurut Bapak Ibu barang itu adalah barang yang berharga? Itu ya. Nah, yang lain, jadi satu mengepalkan tangan, satu lagi berusaha untuk melepas kepalan tangan. Nah, silakan bagaimana caranya? Boleh dirayu, boleh dipaksa, boleh di apapun silakan. Gitu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Boleh disepakatin saja. Mau yang mana dulu nih? Yang sebelah kanan dulu. Nah, yang sebelah kanan dulu berarti. Yang kiri berarti dia yang membuka, yang kanan yang mengepal. Silakan. Yang kanan Bapak Ibu membuka, berarti Bu Lina, Bu Lilin, Bu Nani, Pak Agus, Pak Albert, Bu Monik, Pak Aceh, Bu Nur, dan seterusnya. Itu yang membuka. Sisanya yang mengepal. Ya. Bisa dimulai? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Boleh dirayu. Mau sertifikat gak? Mau sertifikat gak? Boleh dipaksa. Mau sertifikat gak? 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 Oke, dapat cincin luar biasa. Dapat cincin. Mau sertifikat gak? Oh, masih mobil bertunda. Oke, baik. Berangkat haji gak? Sekarang mulai gantian. Silakan. Gantian. 1, 2, 3. Silakan.
Kenapa ya? Baik, sudah. Saya mau nanya nih. Tadi Pak Agus terbuka Pak Agus. Terbuka karena berarti di situ kalau dia mudah dibuka berarti dia mudah melepas menerima dan kritik dan saran. Kalau betul berarti dia susah, berarti dia paling sederhana itu susah berarti. Luar biasa. Pak Agus tuh rajin bersedekah, luar biasa. Oke. Jadi kalau dilihat Pak Agus tuh dengan rela membuka begitu ya Pak Agus ya. Nah, Pak Agus percaya emang sama Pak Agus ya satunya bahwa dia akan menjaga apa yang Pak Agus kasih. Dari mana sunnah? Hah? Percaya nggak Pak Agus? Sedikit saya motivasi sedikit. Saya punya ilusi. Jadi kali orang itu kalau susah berarti dia memiliki hati yang keras. Kalau dia memiliki pretensi yang sama atau punya tujuan sama biasanya sering digadang, jadi saling mengisi kritik dan saran. Biasanya orang yang susah itu ketahuan dari genggamannya selalu kuat. Kalau kuat berarti biasanya susah menerima kritik dan saran orang lain karena percaya dengan dirinya luar biasa. Oke, saya mau nanya, ini kayaknya yang paling serius ini. Terbuka nggak? Terbuka. Nah, kenapa dibuka? Nggak dipaksa sih, lebih pada bisa membahagiakan orang lain. Nah, karena ingin membahagiakan orang lain. Bu, terbuka nggak Bu? Terbuka. Kenapa? Kan dirayu dulu. Oh, dirayu dulu. Baik Bapak Ibu. Nah, saya mau nanya, sebenarnya yang menentukan itu bisa dibuka apa enggak siapa sih? Apakah yang tadi mau buka, apakah yang punya Bisa dua-duanya. dua-duanya, tapi yang paling dominan itu yang mana? Yang membuka, dia rela untuk membuka, begitu ya. Oke, baik, kita lanjut boleh. Oke, pada dasarnya Bapak Ibu, sebenarnya yang memegang kontrol atas diri kita adalah kita sendiri. Kenapa? Karena apa yang ditawarkan bisa jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Pak Agus tadi, kenapa rela? Karena Pak Agus itu orangnya terbuka dan mau menyenangkan orang lain. Bukan karena Pak Agus satunya lagi yang memang memaksa atau gimana, tapi karena Pak Agus yang membuka, begitu kan? Terus tadi Bu Nina, karena apa tadi Bu Nina? Pengen menyenangkan orang lain ya tadi, betul. Ya gitu. Jadi pada dasarnya orang itu akan membuka rahasianya sama orang-orang yang memang dia anggap percaya, gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ya lanjut. Oke, Bapak Ibu, kita akan terbuka sama seseorang jika si seseorang itu bisa memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, jadi atau juga kita melakukan sesuatu itu karena kita mempunyai kebutuhan dasar. Jadi nanti kalau kita hubungkan dengan anak-anak melakukan berbagai macam kegiatan karena pada dasarnya mereka sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada apa aja sih kebutuhan dasarnya? Nah, ada belum boleh. Ada kesenangan, ada bertahan hidup, kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Ini, jadi kebutuhan dasar kita itu pada dasarnya ini. Gitu. Kenapa Bu Nina lebih milih kegiatan di sini dibanding rapat di sekolah? Kenapa Bu Nina? Cinta dan kasih sayang. Ya itu cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang yang tentunya karena kita kan organisasi besar tentunya, sehingga saya juga karena berada di dalam ruangan itu ya mempunyai tanggung jawab untuk kesini gitu ya. Karena kalau di sana kan yang talent, jadi bisa besok atau lusa. Kalau di sini kan hari ini saja, tidak bisa besok. Jadi ambil yang memang
yang tidak bisa dibesokkan atau tidak dapat kembali, baik itu cinta dan kasih sayang, kesenangan gitu ya, atau bukan bertahan ini, mungkin lebih pada bisa mendapatkan ilmu dari kamu. Terima kasih. Luar biasa. Baik, betul Bapak Ibu, yang kadang kita itu melakukan sesuatu karena kita itu sudah memenuhi, kita itu ingin memenuhi kebutuhan dasar kita. Misalkan nih Bapak Ibu, saya suka telat. Nah, ketika dipaksa bagaimanapun, kalau telatnya saya itu karena ada alasan yang tidak bisa diganggu gugat gitu, itu nggak akan bisa mau dimanapun gitu. Tapi kalau misalkan saya bilang bahwa saya bisa tidak telat, maka saya tidak akan telat. Bapak Ibu juga seperti itu kan kalau di sekolah gitu. Kalau Bapak Ibu bilang bahwa saya itu harus datang ke sekolah itu tepat waktu, maka pasti ada tepat waktu. Tapi kalau Bapak Ibu, jangan dulu, saya ada urusan ini jauh lebih penting. Mau di mana pun sama kepala sekolahnya Bapak Ibu, tetap berangkatnya telat. Begitu. Apalagi saya misalkan karena harus ngantar anak saya, masa anak saya mau dikasih 5:30 di sekolah misalkan gitu kan nggak mungkin begitu ya. Gitu. Jadi harus semuanya diatur dulu gitu. Pada dasarnya kita punya kuasa atas diri kita sendiri dan kita kebutuhan akan penguasaan diri itu pada dasarnya termasuk ke dalam kebutuhan dasar ini. Gitu. Apakah kalau tadi itu tidak tanggung jawab? Nah, pada dasarnya hidup itu pilihan. Nah, pilihan-pilihan itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Begitu. Makanya kita tidak bisa bilang bahwa anak yang telat itu dia tidak punya tanggung jawab. Pernah dengar, telah lihat Bapak Ibu ada film di mana anak itu selalu telat sampai dipukulin. Mau gimana pun si anak itu mau dipukulin sering apapun, anak itu pasti telat. Kenapa? Karena ternyata dia harus merawat ibunya. Apakah dia tidak punya rasa tanggung jawab? Punya. Cuma dia memilih bahwa tanggung jawab di sana jauh lebih penting dibanding di sini. Saya biarin, istilahnya dapat dua-duanya gitu. Tapi saya pasti akan mengorbankan yang satu dengan yang lainnya. Nah, pada dasar orang yang merdeka itu adalah orang yang bisa mengambil keputusan dengan tanggung jawab. Dengan tanggung jawab sendiri, karena dia sudah memikirkan bahwa semuanya gitu ya, semuanya itu dia yang akan bertanggung jawabkan gitu. Jadi merdeka itu bukan bebas-bebas-bebasnya, justru merdeka itu adalah kita itu bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah, itu namanya merdeka gitu. Makanya tadi Bu Nina merdeka banget. Oke, baik. Nah, jadi pada dasarnya kebutuhan dasar ini yang mengontrol kita untuk berperilaku. Gitu. Setiap anak-anak itu misalkan kasusnya sama-sama berantem, tapi kebutuhan dasar ketika anak berantem itu pada dasarnya berbeda. Nah, itu yang kita sama ini. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ini dari Dr. Lilian Dasar dalam kontrol ya Bapak Ibu ya. Ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Nah, ini Bu Nina lagi. Bu Nina itu sebagai wakasih siswa, bisa nggak Bu Nina mengontrol anak semuanya? Nggak, kenapa nih? Kalau mengontrol satu persatu mungkin nggak bisa, tetapi karena mungkin kita itu tiap hari ketemu dengan anak-anak dan tahu persis ya, jadi lebih tahu anak-anak yang memang punya koreksi di positifnya, ada juga anak-anak yang potensi yang negatif, itu kita tahu gitu. Ini itu yang bisa kita kontrol. Tapi kalau satu persatu kita kontrol itu nggak bisa. Misalnya kita nih SMP 2 saja 692 anak, kita kontrol semua itu enggak. Tapi hanya yang munculnya saja yang bisa kita kontrol. Artinya yang lainnya kan standar, itu bisa kita perlakukan sama. Berbeda dengan anak yang memang muncul, yang arti muncul baik positif ataupun negatif, itu yang mungkin bisa kita bedakan perlakuan yang kita berikan. Jadi ada tingkatannya, ada tingkatan untuk mengontrol anak-anak di sekolah yang notabene banyak. Kalau satu persatu mungkin nggak bisa. Tapi kita bisa kerjasama dengan teman-teman sejawat kita.
betul ya benernya. Pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol semua orang. Malah seringkali Bapak Ibu, anak-anak kita sendiri pun terkadang tidak bisa kita kontrol semuanya, gitu ya. Makanya tidak heran sekarang banyak anak-anak yang ibunya udah marahin, ibunya udah kasih hadiah segala macam, tetap aja dia melakukan sesuatu itu ya sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena pada dasarnya kita itu tidak bisa mengontrol semuanya. Ketika kita bisa mengontrol anak kita, pada dasarnya si anak kita itu lagi membuka dirinya sama kayak Bapak Ibu tadi. Tapi kalau anak kita udah menutup, ya kita tidak bisa mengontrol itu. Gitu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi, kalaupun dikasih hadiah, belum tentu si anak itu akan menuruti apa yang kita inginkan. Ya tadi, sekalipun dikasih hukuman, tadi kan yang tadi kasus anak yang terlambat dipukulin, seberapa kali dipukulin, tapi tetap aja tidak bisa merubahnya. Kenapa? Karena pada dasarnya dia yang punya kontrol, bukan orang lain. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik tadi udah ya. Ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Kalau misalkan semuanya bisa memaksa dan anak nurut, tidak ada anak yang akhirnya terus melakukan kesalahan. Mungkin kalau dipanggil orang tuanya selesai itu, tapi buktinya di sekolah udah dipanggil orang tuanya, bapak ibunya, tetap aja anak itu ada yang terus melakukan sebuah kesalahan. Karena pada dasar si orang dewasa itu tidak bisa mengontrol anak untuk walaupun dengan paksaan. Tetap kalau ada anak-anak yang bisa dikontrol oleh kita, pada dasarnya si anak itu membuka dirinya untuk mau dikontrol. Gitu. Sama kayak penantang tadi. Nah, maka yang paling utama adalah bagaimana kita membangkitkan motivasi peserta didik untuk melakukan sesuatu yang positif atas dasar keinginannya sendiri. Jadi yang kita bangun adalah keinginan sendiri untuk mau berbuat baik sesuai dengan apa yang dia yakini. Kita itu hanya bisa memberikan informasi, tapi tetap si anak itu yang memutuskan. Gitu, lanjut. Nah, lanjut paradigma stimulus respon. Nah ini kita akan membandingkan Bapak Ibu, ada teori stimulus respon yang mungkin kita sering pakai sekarang ini atau sebelum ini gitu, dan ada teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, jadi kita menganggap bahwa kebutuhan kita semuanya sama. Jadi kalau ada anak yang masuk ruang BK, maka anak itu bandel, gitu kan? Kalau menurut stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, jadi kalau ada anak ruang BK, maka pada dasarnya apa yang anak butuhkan, gitu. Karena kebutuhan anak berbeda-beda. Saya pernah bercerita Bapak Ibu, di mana ada anak dipanggil 2 orang, kasusnya sama, mukul anaknya yang lain, tapi yang satu mukul karena ternyata setelah digali itu si anak itu pengen ibunya tidak bercerai, berujung lagi dengan bapaknya. Yang satu lagi karena dia kesel sama temannya beneran, kesel sama temennya gitu. Jadi pada dasarnya sama-sama memukul, kasusnya sama, tapi latar belakangnya berbeda karena kebutuhan anak itu berbeda. Yang satu ternyata dia kehilangan kasih sayang dari orang tuanya, begitu. Terus kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tadi kalau kita menganggap bahwa kalau dia telat, berarti dia tidak peduli terhadap pendidikan atau tadi tidak bertanggung jawab, begitu kan? Padahal pandangan saya itu jauh lebih bertanggung jawab kalau saya telat ke sekolah karena ada hal yang lain, gitu kan? Tapi mungkin kalau dulu orang bilang, wah berarti orang itu tidak bertanggung jawab, gitu. Bisa dipahami ya, Pak? Lanjut. Kita mencoba membawa orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah selama ini gitu kan, harus datang tepat waktu. Semua orang harus sama, begitu. Tapi kalau di sampingnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia tadi. Nah kan akhirnya di film itu ketika kita paham kondisinya kayak gimana, si guru itu kan menyesal gitu ya.
Dan akhirnya anak itu dipeluk dan selanjutnya kan kita juga pasti nangis lihatnya gitu ya. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau kita kan pendapat seperti itu ya. Kalau di sini semua perilaku memiliki tujuan, maka nanti kita cuma tinggal kalau ternyata perilaku tujuannya itu ada menyimpang, maka kita benarkan gitu. Tapi pasti semuanya punya tujuan. Tadi tujuannya biasanya apa? Memenuhi kebutuhan dasar. Karena tiap orang itu harus terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau tidak terpenuhi, maka itu akan berdampak terhadap perilaku anak-anak. Tadi yang saya bilang, anak mukulin, ternyata itu disebabkan karena apa tadi? Karena si anak pengen ibu bapaknya itu rujuk, udah gitu. Nah, ternyata dia itu kasih sayang. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya kalau dulu gitu ya. Tapi kalau di ini di teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pada dasarnya kalau di teori kontrol, jadi kita ngobrol itu akan menuju pilihan-pilihan baru. Gitu. Akan ada pilihan-pilihan alternatif baru yang membuat dia nanti jadi jauh lebih baik. Terus model berpikir menang kalah. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau kita ada kasus anak berantem, maka siapa yang menang, siapa yang kalah gitu kan. Siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Tapi kalau di teori kontrol, pada dasarnya supaya semuanya menang. Jadi ketika ada kasus anak berantem, kita tidak nyari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi bagaimana semuanya jadi menang. Gitu. Lanjut dulu. Nah, dengan memahami teori kontrol, maka akan terbentuk disiplin positif. Nah, disiplin positif, terus kalau setiap anak sudah memiliki disiplin positif, maka budaya positif itu akan muncul di sekolah. Lanjut dulu. Nah, disiplin positif. Nah, Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jikalau kita tidak melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Jadi pada dasarnya disiplin itu kita sendiri yang menentukan. Kalau kita tidak bisa disiplin, maka kita siap-siap untuk disiplinkan sama orang lain. Kalau kita disiplinkan sama orang lain, maka pasti akan tidak nyaman. Diatur sama orang lain itu kan tidak nyaman pada dasarnya. Nah, ini tujuan disiplin positif itu apa? Menanamkan motivasi yang ada dalam diri murid yang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Pada saat itu, kalau kita kan selama ini kalau bilang disiplin, maka yang kita bilang adalah anak itu nurut. Gitu. Tapi kalau disiplin di sini adalah bagaimana si anak itu termotivasi untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi kenapa saya harus masuk sekolah tepat waktu? Nah itu dia sendiri yang yakin. Gitu. Itu yang diinginkan. Jadi bukan karena takut dihukum, bukan karena takut akan dapat dikasih hadiah. Terus diperlukan motivasi intrinsik. Jadi pada dasarnya motivasi dalam diri bukan dari luar. Terus sebagai kontrol diri dalam mencapai tujuan mengarah pada nilai kebajikan universal. Lanjut nih. Jadi ini Bapak Ibu yang kita kejar itu dari anak ini kebajikan universal. Nah, profil pelajar Pancasila saya rasa tidak usah dibahas ya Bapak Ibu, ini udah ngotot. Nah selain profil pelajar Pancasila ada ini. Toleransi, integritas tadi, kejujuran hargai, empati, kreativitas, percaya diri, rasa hormat, mandiri, antusias, kerjasama dan yang lain seperti ini yang kita kejar gitu. Jadi ketika anak bisa memahami ini dan dengan motivasi implisitnya, maka pada dasarnya disiplin positif itu muncul. Ini yang kita kejar. Nah Bapak Ibu, menurut dosen bahwa anak melakukan aktivitas itu berperilaku itu karena 3 hal.
Yang pertama adalah karena menghindari ketidaknyamanan atau takut dihukum. Yang kedua itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga karena ingin menghargai diri sendiri dan juga menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Oh jujur itu penting. Karena kalau jujur oh kerjasama itu penting. Karena dengan kerjasama ini. Bukan karena dikasih hadiah atau bukan karena nantinya dihukum. Nah, makanya tidak mudah Bapak Ibu tidak langsung cepat gitu. Beda halnya ketika kita dikasih hukuman cepat, tapi setelah itu tidak mengulangi lagi. Gitu. Nah ini penghargaan, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah dihukum oleh penghargaan, kok dihukum oleh penghargaan? Maksudnya kayak gimana? Penghargaan dalam jangka pendek itu berpengaruh, tapi kalau dalam jangka panjang justru kita akan menjadi orang-orang yang terbiasa bekerja kalau dikasih imbalan. Dalam jangka pendek oke, tapi dalam jangka panjang kita akan terbiasa menjadi orang-orang yang ngarep.com, betul. Terus penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Kenapa kira-kira penghargaan tidak efektif? Iya, pekerjaannya yang mendapat penghargaan. Ya ketika nanti tidak ada kepala sekolah, tidak ada, udah kerjanya biasa saja begitu. Gitu. Penghargaan merusak hubungan. Kok merusak hubungan? Karena begini Bapak Ibu, misalkan nih, saya misalkan nih, Bu Nina ulang tahun, kalau Bu Nina anaknya baik, saya kasih hadiah. Giliran temennya yang ulang tahun tapi ternyata dia dikasih hadiah, bagaimana perasaan temannya? Gitu. Nah terus kemudian juga ada, Bu Nina hebat, juara 1. Bagaimana dengan perasaan yang di sampingnya? Padahal dia juga udah bekerja keras. Gitu. Satu sisi bagi Bu Nina itu dia termotivasi untuk terus berprestasi, tapi bagi yang di sampingnya jadi saya gitu. Terus juga penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan itu pada dasarnya menghukum. Menghukum, kenapa? Kenapa penghargaan itu menghukum? Jadi ini tadi karena pada dasarnya dia menjadi jiwa-jiwa yang senantiasa pamrih. Ya, lanjut dulu. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Apa beda hukuman dengan konsekuensi? Apa beda hukuman dengan konsekuensi? Hukuman menyakitkan, pasti tidak senang. Begitu ya. Kalau konsekuensi? Oke, karena kesadaran, karena kita tahu ada peraturan, kalau kita melanggar maka kita harus siap dengan konsekuensi itu, gitu ya. Dalam program disiplin positif dikenal yang namanya istilah restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kemampuan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini kalau restitusi itu bukan lagi ke hukuman, bukan lagi ke konsekuensi, tapi berusaha untuk menyadarkan bahwa si anak itu menyadari kesalahannya dan dia tahu bagaimana cara memperbaikinya sehingga nanti dia siap untuk berada di lingkungan yang sama kembali begitu. Nah ini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Disiplin itu pada dasarnya kita menghindari yang namanya hukuman. Minimal kita memilih konsekuensi minimal, tapi lebih baik lagi kalau kita memilihnya restitusi. Kenapa? Nah, tadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Jangan kata Bu Ida tadi, hukuman itu adalah sesuatu hal yang menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi pernah ditolak Bu ceritanya Bu?
Iya betul hubungan. Hubungan lagi. Sesuatu kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi adalah pilihan. Terus kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek, gitu ya. Kalau konsekuensi mungkin yang saya pas, tapi karena ini aturan jadi saya gitu. Tapi kalau hukuman kadang awas nanti ban mobilnya saya bocorin. Malah saya alhamdulillah kan sama kata Bu Nina tadi ada di Kalimantan yang sampai membunuh gurunya. Iya. Dan sebenarnya di sekolah-sekolah kita juga mungkin jalan-jalan dulu ada juga yang kayak gitu. Ada. Di sini juga saya suka cerita ada gitu. Begitu ya. Nah, kalau konsekuensi tidak nyaman untuk belajar aja. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Terus kemudian korban ingin mendapatkan keadilan. Kalau di sini, kalau di konsekuensi korban diabaikan. Kalau di restitusi korban mendapatkan ganti dari apa yang dia lakukan. Gitu. Terus kemudian murid anak akan tersakiti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau di restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Terus perilaku pasif agresif meningkat. Ya tadi makanya sampai ada yang membunuh gitu ya. Kalau di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Ya, makanya tadi kalau dikasih hadiah, ya udah dia akan berubah ketika dikasih hadiah. Setelah dia tidak ada, selesai. Atau ketika orang yang tidak, dia akan berbuat baik sama akan menuruti orang yang ngasih hadiah. Tapi yang tidak kasih hadiah, ya dia akan gitu ya. Karena bukan kesadarannya yang dibangun. Oke, baik Bu, lanjut. Nah, kalau peraturannya adalah kamu harus. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Gitu. Itu kalimatnya ya. Peraturan selanjutnya apa? Terus kamu kira bisa nggak melakukan hal itu? Gitu. Itu kalau konsekuensi. Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Misalkan tadi, menurut kamu, kalau kamu terlambat, bagaimana? Apa yang bisa kamu lakukan supaya tidak terlambat? Kan pilihannya banyak. Gitu. Jadi anak dikasih pilihan. Terus kemudian murid atau anak membenci peraturan. Kalau di konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Kalau di restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Gitu. Kalau hukuman negatif, kalau konsekuensi netral, tapi kalau restitusi positif, makanya disebut sebagai disiplin positif. Awas kalau dilakukan tadi ya, nanti awaskan. Nah itu berarti menghukum. Kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Suaranya juga lebih tinggi yang sama, lebih rendah berarti. Kalau positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi kasih pilihan gitu. Apa ini sih yang ingin kamu lakukan? Kalau ini paksaan, stimulus prospek. Kalau ini teori kontrol, begitu ya. Kalau hukuman, mendorong anak untuk menyalahkan dirinya sendiri. Kalau konsekuensi, mendorong kepatuhan. Kalau disiplin positif, mendorong disiplin positif. Kalau yang sana konsep dirinya buruk, konsep dirinya baik, konsep dirinya kuat. Jadi anak baik, tapi belum tentu karakternya kuat, gitu ya. Jadi dia penurut, tapi ketika dia punya masalah, dia itu mudah goyah, gitu. Karena bukan karakternya yang kuat, tapi dia yang sedang baik. Lanjut ya, Bu. Lanjut aja. Nah, untuk memulai disiplin positif, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat keyakinan kelas. Pernah dengar kan ya Bapak Ibu ya, terkait dengan keyakinan kelas. Selama ini kan kita buatnya peraturan, tapi kemudian adanya keyakinan kelas. Kenapa? Tadi, karena kita mendorong anak untuk meyakini nilai-nilai kebajikan universal, bukan lagi melakukan sesuatu berdasarkan peraturan.
Nah, ketentuan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan yang sifatnya universal. Terus kemudian pernyataan dibentuk dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dibuat dan disepakati warga kelas. Terus kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Gitu lanjut. Ini apa tahapannya? Tahapannya yang pertama adalah curah pendapat. Anak menginginkan kelasan seperti apa sih? Begitu. Kemudian mencatat masukan para murid. Selanjutnya nanti ganti jadi kalimat positif. Misalkan contohnya apa? Peraturan kelas misalkan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Gantinya jadi positif ya, Mbak? Nah, buanglah sampah pada tempatnya, begitu. Terus kemudian menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Nah, tadi kan buanglah sampah pada tempatnya. Terus laksanakan piket dengan bertanggung jawab. Jadi sebenarnya itu kan sama satu koridor. Sebenarnya apa sih yang pengen dituju di sana? Nilai kebajikan ini besar apa? Kalau misalkan tiket, mana yang itu tiket? Lebih kepada juga positif ya. Kalau memang kewajiban saya sebagai siswa. Ya, berarti tadi anak buang sampah pada tempatnya. Terus kemudian anak melaksanakan piket. Anak itu meyakini keyakinan apa yang akan dikejar? Tanggung jawab. Nyaman tadi salah. Dalam simpanlah orang yang buang sampah di tempat umum. Itu Gimana kira-kira itu? Kali tadi nggak rumah. Tentang sampah itu di jalan. Ganti ya. Karena emang bukan kesadaran atau keyakinan akan kebajikan universal yang dibangun, gitu ya. Tapi lebih kepada bisa jadi hukuman, ketakutan karena merasa tidak nyaman, gitu kan? Begitu. Ya. Nah tadi apa yang dikejar dari itu tuh? Oh berarti mungkin kebersihan, kejujuran atau kenyamanan, tanggung jawab atau kenyamanan, gitu. Jadi pada dasarnya kenapa anak harus membuang sampah pada tempatnya? Kenapa anak harus melakukan piket? Ya buat kenyamanan bersama, gitu. Nah itu berarti nilai yang harus kita kejar. Terus kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Nanti kita bahas sekarang gitu kira-kira ya gitu. Menyetujui dalam menandatangani dan menempel titik agar terlihat. Ya lanjut dulu. Nah ini yang saya lakukan ya Bapak Ibu terkait dengan keyakinan kelas. Jadi anak-anak awalnya disuruh curah pendapat dulu dan dituliskan di kertas pink itu. Sebenarnya ada fotonya berapa banyak karena slide-nya banyak, saya nggak tampilin semua gitu. Nah setelah ini maka anak-anak yang nilai-nilai yang tadi kita bahas dan dikelompokkan. Ada yang terkait dengan kenyamanan tadi, ada lagi terkait kesenangan, ada lagi salah saya kenyamanan, kesenangan, menghormati orang lain, termasuk bully di dalamnya, begitu ya. Saya satu lagi agak lupa apa ya, kesenangan, kenyamanan, lupa saya pokoknya gitu. Nah, nanti setelah itu kemudian kita dibahas tuh, ada yang namanya gambar tag. Nah, nanti di sini apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak. Ketika kita ingin menghormati orang lain, maka apa yang dilakukan, apa yang tidak. Kemudian dibahas lagi di Y. Nah, nantinya
Kayak ekonomi gitu. Kira-kira siswa harus melakukan apa, guru harus melakukan apa, gitu. Wali kelas harus melakukan apa, supaya sama-sama bisa mengontrol bersama. Gitu. Terus sudah, kalau sudah, maka kemudian dibahas poin-poin yang disepakati apa saja. Nanti ditempel dan ditandatangani bersama. Nah, itu yang ada di saya, itu ditandatangani bersama. Jadi tidak banyak-banyak Bapak Ibu kalau di keyakinan kelas. Kalau di peraturan kan banyak. Tapi sebenarnya tidak banyak juga. Itu kalau kita terus digali, dijaga, maka itu akan lebih banyak justru karena bagian universal. Oke, lanjut. Nah, bagaimana posisi guru jika ada yang melanggar keyakinan kelas? Nah, maka diadakan yang namanya restitusi. Kalau salah video ini sudah ya, kita lanjut aja. Lanjut aja. Nah ini, maka posisi kontrol guru ada 5, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Nah, kalau sebagai penghukum, maka kalau murid melakukan kesalahan pasti dihukum gitu ya. Akibatnya apa? Ya tadi menimbulkan kemarahan dari anak, malah kebencian. Kalau pembuat merasa bersalah, membuat anak itu down, merasa bahwa dirinya tidak berharga. Dan kadang itu sebenarnya jauh lebih berbahaya dibanding penghukum, karena mentalnya jauh lebih dijatuhkan, seolah-olah dia tidak berguna gitu. Terus kemudian sebagai teman itu sebenarnya ada dampak positifnya, tapi ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa? Kalau ternyata si guru itu nanti tidak ada, si anak itu kepatuhannya ya, jadi hanya sekedar pada guru itu aja, pada guru yang lain ya enggak. Atau bisa jadi ketika si guru itu, si anak misalnya lagi mengalami kesulitan, si guru itu ternyata tidak membantunya. Selama ini ternyata membantu saya tidak sepenuh hati begitu ya. Jadi ada rasa kecewa nantinya. Terus kalau pemantau itu dia selalu menghubungkannya sama aturan, dan dia nantinya akhirnya munculnya yang namanya konsekuensi. Gitu. Kalau yang manajer tadi kita berusaha untuk menggunakan restitusi minimal Bapak Ibu. Restitusi ada 3 Bapak Ibu: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas atau sekolah, atau keyakinan yang tadi kebajikan universal. Boleh nggak kalau misalkan tidak ada keyakinan kelas dulu tapi kita mau restitusi? Boleh saja, karena tiap orang itu pasti punya keyakinan atau yang disebut sebagai kebajikan universal. Jadi tadi kejujuran kan pada dasarnya itu jadi suatu hal yang diyakini anak. Gitu. Nah, ini apakah nanti tahapannya ketika restitusi harus seperti ini? Tidak juga. Kalau misalkan anaknya ternyata sudah stabil, tidak marah-marah, tidak takut, tidak usah menstabilkan dulu, bisa langsung ke validasi tindakan yang salah atau menanyakan keyakinan kelas, atau justru validasi dulu baru menstabilkan. Nah, kita lihat sekarang menstabilkan itu apa sih? Nah, menstabilkan itu pada saat ketika anak marah, takut, bagaimana dia bisa berpikiran netral, itu tidak marah. Dengan cara apa? Banyak sekali kalimatnya, misalkan Bapak tidak akan menyalahkan kalian, gitu. Atau misalkan kalian wajar kok melakukan kesalahan, setiap manusia pasti pernah punya salah. Atau misalkan Bapak juga dulu pernah melakukan hal ini, tapi gitu. Jadi diakui dulu, kamu wajar kok memukul orang itu, pasti kamu punya alasan. Bisa dikawin apa ya? Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Semua orang pasti berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan ini. Kita di sini untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Kalau validasi tindakan
kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu bisa menambahkan. Kamu boleh kok marah sama orang itu gitu. Tapi kamu bisa melakukan hal yang lain yang lebih bisa mengontrol diri kamu untuk tidak marah kepada orang itu. Ya, misalkan, itu namanya validasi tindakan. Jadi si anak itu paham bahwa dia itu salah, tapi kemudian salahnya yang harus diperbaiki gitu. Atau misalkan kamu pasti punya alasan kenapa kamu seperti itu gitu ya. Nah, itu namanya validasi tindakan. Jadi kita mengingatkan bahwa anak itu salah, tetap kita mengingatkan bahwa anak itu punya kesalahan, tapi bagaimana kesalahannya itu nanti harus diperbaiki dengan cara menanyakan keyakinan. Nah, masih ingatkah tentang keyakinan kelasmu, atau kamu percaya nggak dengan nilai-nilai saling menghormati dengan orang lain dan selanjutnya? Lanjut dulu ya. Nanti kita dari sini sama aja kayak tadi. Lanjut dulu. Ini seperti itu. Nah, kita tadi dari awal membahas teori kontrol, motivasi intrinsik, keyakinan kelas, posisi guru, dan restitusi. Diharapkan nanti kalau kita memahami ini, maka kita akan membimbing anak untuk, dan diri kita juga sebenarnya, untuk melakukan yang namanya disiplin positif, sehingga nanti akhirnya akan muncul yang namanya budaya positif. Untuk jadi budaya kan terus menerus begitu ya, jadi proses pengelolaan. Bapak Ibu, ini saya melakukan kegiatan restitusi, dan ini tuh apa sih, tidak direncanakan. Jadi pagi-pagi saya di WA bahwa ada anak yang bawa sebuah kesalahan. Iya, betul, saya tidak bisa restitusi. Akhirnya saya ngomongin orang yang bisa bantu kita, saya diam. Ya. Makanya di sini kalimat-kalimatnya masih banyak yang lupa sebenarnya. Coba ikuti. di tas sama kabel, nggak ada siapa-siapa di tas, sama minjem kabel panjang ada di BK itu. Di tas charger aku di tas. Iya. Sama kabel panjangnya di tas. Di BK di meja. Kabel panjangnya di dekat meja tuh ada nggak? Di meja kecil kalau kabel panjang. Iya, casan sama kabel panjang. Iya, kabel panjang bawa ke sini sekalian, baru bapak casan. Iya. 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 Terima kasih tuh. Selain dari saya, dari saya sendiri,
sudah tahu bahwa angka itu bisa bikin ada yang 110 ke 10 bisa ya, nggak bisa. Apa itu semua masalah? Jadi kalau bisa coba lagi, nggak tahu lagi mana. Ya, siapa mana itu juga membuat dari luar gitu. Tapi sebenarnya udah ganti hari. Setelah si anak itu tadi dalam diskusi menurut dia gimana? Nah, dia tidak tahu lagi, karena dia bisa menghasilkan solusi. Saya bisa menemukan solusi. Intinya begitu. Katanya tanya takut, kemudian ada sedikit takut sama dan enggak. Panas, dan sebenarnya dia itu ini apa ya, sering dibully sama temannya gitu, jadi sebenarnya dia tidak nyaman di sekolah. Jadi makanya kita harus berikan kenyamanan terlebih dahulu. Oke, baik, saya rasa cukup. Boleh. Berarti pada dasar kebutuhannya itu apa? Kenyamanan. Jadi di sekolah itu nggak usah dikejar yang lain, buat nyaman dulu si anak. Ketika si anak udah nyaman, maka masalah-masalah kita tidak bisa tadi mengontrol si anak ini harus gini, tidak bisa. Tapi kita gali si anak ini maunya kayak gimana. Menurut dia kalau ada masalah kayak gini, dia harus kayak gimana. Kebetulan, nah itu kan tadi, dia yang mengontrol. Harus anaknya yang sering dibully, nggak mau sekolah, pokoknya ini sekolah itu maunya belajar kan. Dia itu anaknya cerdas dulu waktu kelas di SD itu dia termasuk yang masih masuk peringkat 3 besar. Dan emang lumayan cerdas, cuma karena orangnya terlalu polos begitu ya, akhirnya itu dibully sama temennya. Dan di keluarganya apa sih istilahnya kaku, saklek gitu. Jadi kalau makanya dia itu dituntut untuk sempurna. Saya ngobrol sama orang tuanya,
ditutup sempurna, tapi pada dasarnya masyarakat itu punya kekurangan gitu. Nah itu yang membuat akhirnya dia secara mentalnya juga ada down, dan itu yang membuat dia tidak nyaman. Makanya nggak heran ketika ada kesempatan teman-temannya bilang Jumat gak usah masuk, jadi dia jadikan itu sebagai alasan gitu. Jadi alasan teman-teman saya juga tiap Jumat nggak masuk, upacara itu panas. Jadi saya ada teman untuk semua orang tuanya itu dibolehkan begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, apa sih tanggapan dia tadi ya? Siswa merasa lebih nyaman, siswa dapat terbantu untuk menemukan dirinya sendiri solusinya dari permasalahan ini. Apakah selesai Bapak Ibu sampai di situ? Dia jadi rajin? Belum. Kemarin ketika mau ke Sewa Bandung, bapaknya, saya sih yang dipegang, gimana Pak Ciko di rumah? Bapaknya bilang, semalam udah izin ke saya, boleh nggak saya yang ikut ke Sewa Bandung? Lihat ya, merasa nyamannya itu belum merasa nyaman banget. Mungkin kalau sama saya dia, tapi bagaimana sama teman-temannya? Akhirnya sama saya ya di restitusi lagi, kan dia bilang tadi, kalau lagi tidak semangat, maka siapa yang bisa membantunya? Selain orang tuanya saya kan, akhirnya saya WA, saya telepon. Awal saya aja apain? Di-reject sama dia, gitu. Awalnya itu di-reject, tapi kemudian saya, lagi ngaji ya, betul kan emang antara maghrib sama isya gitu. Enggak apa lagi ini, ya udah saya pikir nggak apa-apa kalau memang dia masih belum merasa nyaman mah gitu ya. Mungkin emang dia udah tahu bahwa saya itu akan nanyain hal itu, dia nggak mau ditanya hal itu, gitu. Intinya begitu. Tapi setelah itu dia bilang lagi bahwa Pak, saya harus ikut ya. Nah, menurut kamu bagaimana? Apa yang akan kamu dapatkan kalau ikut? Begitu. Nah, seperti itu dan akhirnya ternyata ikut cari bapak-bapak gimana? Ya ketawa-tawa, ceria-ceria. Gitu. Tapi apakah itu sudah selesai? Saya belum tentu yakin juga. Setelah itu artinya, karena memang proses, apalagi istilahnya yang punya permasalahan mental itu kan lama prosesnya. Anaknya Bulina tuh sampai apa sih? Sampai kencing, ngumpet, yang lainnya. Tapi sekarang gimana? Sudah mau bersosialisasi, malah sudah suka sama seorang perempuan begitu kan? Tadinya mau boleh-boleh bu. Jadi saking ketakutan dia ngumpet sampai terkencing gitu. Salah saya betul. Ya, dengan gaya kencing sebenarnya sampai gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ini. Walaupun mungkin apakah perkembangannya signifikan ya belum juga, masalahnya masih panjang ya Bulin ya. Untungnya kelas 8-nya ketemu sama Bulina yang memang mengajar. Ya betul. Membuat senak nyaman. Kita nggak tahu siapa guru itu. Kalau didengar Pak Andi ini kan termasuk trauma berat. Kalau karena saya nggak bisa itu pinjam atau bisa rumah dengan anak-anak. Karena kan takut katanya, lihat anak takut, jadi ini takut itu orang tua beserta guru itu harus bisa mencari siapa kira-kira guru yang bisa masuk ke dia. Semua guru harus bisa mencoba. Misalnya gurunya ada 20 orang itu coba deketin siapa yang kira-kira bisa masuk. Ternyata dari 20 orang itu nggak ada, tapi solusinya harus kasih. Tapi kalau misalnya itu harus nggak bisa, maksudnya nggak bisa dibiarin bu. Kalau saya berpikir ya kalau misalnya bahaya, terus terang bahaya. Jadi kalau bisa itu dirembukan dengan BK, ada BK-nya nggak bu? Nah, rembukan dengan BK di seluruh guru. Untuk hanya satu orang, kok ribet banget sih satu orang bergembol untuk itu masuk wajib banget. Untuk yang dilakukan sih Betul Bu Min. Ya, jadi kita jangan menuntut anak-anak untuk terbuka sama kita, ya bisa. Tapi kita buat nyaman dulu aja sih anaknya. Mungkin sering dipeluk atau sering kalau anak kecil begitu ya, atau sering disentuh, atau mungkin ketika dia melakukan kebaikan, ini atau mungkin kita juga bisa kerjasama dengan teman-temannya yang di sini. Bagaimana mulai kasih hadiah gitu sama yang lain, atau mungkin kalau ulang tahun berucapin ulang tahun kayak gitu. Jadi pada dasarnya itu
butuh dia nyaman dulu, gitu. Berikan sebuah kenyamanan buat dia. Kalau udah nyaman maka baru dia akan cerita. Kalau kita nuntut langsung dia cerita ya nggak bisa, gitu. Apalagi kalau udah kayak gitu kita Kalau yang temannya kalau begini baik, kalau sendiri di tangan Apa itu track-track? Apa yang saya lakukan saat itu, saya ajak mengembang, saya ajak BCD, Bisa itu kalimat pertama yang dia ucapkan selama hampir mau 1 tahun bersama saya. pakai nangis ya Bu. Pakai nangis. Ayo pulang langsung. Ketika udah tersentuh hatinya begitu. Nah itu ternyata pada orang sangat berat dan caranya nggak mesti ditanya, bilang aja kan dirangkul dulu. Nah berarti itu nggak salah mengeluh, bilang hati dan nah itu sama. Jadi kelas 2 nggak perlu harusnya jadi Ini ya kita jangan langsung. Kenapa lo kemarin ke sekolah? Jangan gitu, namanya dia tidak ada membuka diri. Ajak pelan-pelan. Terima kasih. Ya begitu Bapak Ibu. Kadang kita kalau lihat yang tadi seminggu rujak gitu kan. Kalau kita kan gitu ini rujak bahas sama bulungnya kayak gitu. Tapi ya itu emosinya dia gitu. Itu dibiarkan dulu gitu. Jangan sampai kita langsung menyalahkan dia gitu aja. Dan kita pun Bapak Ibu kadang kalau punya masalah tertentu kadang kan reaktif ya. Dan itu yang bagi saya menjadi permasalahan saya ketika saya merestitusi. Misalkan ketika ada guru lain yang lapor sih ini gitu, langsung naik gitu. Nah kalau udah naik kita agak susah nih untuk restitusi tadi harus ada lempeng begitu ya. Maka yang itu ya tarik nafas dulu gitu istilahnya ya, berpikir dulu. Kalau yang tadi itu bilang ya kita jeda dulu gitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi begitu permasalahan saya ya. Kadang salah satunya di emosi juga ketika mau restitusi. Kadang emosi kita pasti kesel seolah-olah kalau ada bilang wah kita tidak mampu gitu kan. Tapi emang itu kondisinya di daerah kita terima. Oke baik, mungkin apa sih? Pengurusan gudang luar biasa gitu ya, positif dan negatif tapi. Nah ini ya bukan berat, jadi lebih pada harus bagaimana saya gitu ya. Lihat tampilan atau restitusi ini gitu ya. Karena saya pikir saya sudah lakukan itu semua. Artinya restitusi kita lakukan, hukuman kita lakukan, konsekuensi kita lakukan juga gitu. Nah terus terang saya termasuk guru, boleh tanya ke semuanya, termasuk guru yang strict gitu ya, artinya guru yang kencang gitu. Mungkin itu salah ya, itu salah kalau dilihat dari restitusi ini gitu ya. Jadi kalau di sajra itu, tapi tidak tahu kalau sajra yang lain ya, sajra bagian dalam, bagian selatan atau bagaimana saya kurang tahu juga, tapi ini sajra bagian kota Saltik gitu.
Itu luar biasa Pak Mugi. Saya coba untuk menjadi guru yang manis gitu ya, yang biar kelihatan cantiknya gitu ya, nggak kelihatan tangguh merahnya gitu. Itu gak sulit terus terang Pak Mugi. Terus terang ini menjadi satu permasalahan buat saya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa kasih masukan, apalagi teman-teman yang di Sajra yang merasakan pembiasaan bahasa gestur gitu. Itu nggak boleh, itu betul nggak boleh. Saya paham itu tidak boleh. Tapi ternyata kalau benar nggak Pak Agus, kalau misalkan, ayo nak, cepat, ini udah jam 7:10 misalnya, ini Rio nyata. Aduh jujur budak teh panuginya, jujur budak ngobrol menang, begitu nggak sih di tempat yang lain? Di tempat yang lain, takutnya hanya di SMP 2 saja. Tapi kalau saya sudah naik ke podium, dia aku pacaran sama main. Baru itu semua cuma sekali saya bilang begitu, baru dia turun. Nah apa yang harus saya lakukan supaya dianya itu nggak keluar gitu Pak? Karena itu menjadi satu kunci supaya si budaknya turun gitu ya dan berbaris. Begitu Pak Mugi dan teman-teman boleh kasih masukan lah supaya saya itu nggak ke situ gitu, nggak ke bahasa sajraknya gitu. Jadi tetap aja manis bunyi gitunya ulang tanduk bereng keluar. Itu mungkin teman-teman boleh kasih masukan. Terus terang saya itu saya lakukan. Terima kasih. Sama saja satu. Baik, Bapak Ibu. Nah, kan tadi ya dibilang bahwa ketika hukuman itu dibutuhkan ya pada dasarnya boleh, tapi itu adalah pilihan terakhir. Begitu. Kalau pilihan ya tidak masalah, tapi proses restitusi itu kan kalau kita banyak orang tahu tidak restitusi saja. Gitu. Tapi ya individu ketika punya masalah yang restitusi kalau itu kan dalam umum gitu. Dan kalau ngomong masalah bahasa dia kan pakailah bahasa kaum dia, kalau misalnya bahasa dia yang masalah sih menurut saya gitu ya. Tidak pengen berhenti tapi waktunya sudah ini Bapak Ibu sudah sore gitu ya. Ya terima kasih dari saya, mohon maaf kalau ada salah, kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya untuk membuat diri kita dan orang di sekitar kita jadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.